Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang konseling pada akseptor KB. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitrayu dengan NIM P072242210007 sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Merisa Dwi Hijriah dengan NIM P072242210026. Peran saya sebagai suami. Perkenalkan, nama saya Kalisa Hanifah Nurmania dengan NIM P072242210022. Saya sebagai istri. Perkenalkan, nama saya Mas Ruroh dengan NIM P072242210025. Peran saya sebagai bidan. Perkenalkan, saya Karamayanti dengan NIM P072242210013. Saya sebagai narator. Di Kelurahan Sidodadi ada sebuah keluarga yang sangat bahagia dan sejahtera. Dalam keluarga tersebut terdapat dua anak. Anak pertama berusia 5 tahun dan yang kedua 3 tahun. Jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua terlalu dekat karena ibu yang memakai pil kontrasepsi lupa minum pil KB-nya. Keesokan harinya, tibalah Nyonya Lisa dan suaminya, Bapak Riko, di tempat praktek bidan yang telah dipercayainya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Ibu dan Bapak, silakan masuk. Baik, Bu, terima kasih. Mari Bapak dan Ibu silahkan duduk. Terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Jadi begini Bu Bidan, kedatangan kami kemari ingin berkonsultasi dan bertanya mengenai KB. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Pak, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Mas Puro. Saya adalah petugas kesehatan yang bertugas melayani masyarakat termasuk Bapak dan Ibu. Jadi, sekiranya nanti saya bertanya yang mengenai privasi Ibu dan Bapak, mohon jawab dengan jujur, karena jawaban dari Ibu dan Bapak akan menentukan tindakan apa yang akan saya ambil nantinya. Mengenai rahasia, di sini rahasia akan terlindungi dengan baik, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Iya Bu, terima kasih, kami sudah mengerti. Terima kasih atas kesepakatannya Pak, Bu. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak dan Ibu menggunakan KB apa? Jadi begini Bu Bidan, sebelumnya istri saya sudah menggunakan pil KB, tetapi kami masih merasa khawatir karena istri saya sering lupa meminumnya. Oh iya, itu memang salah satu kekurangan KB pil karena harus dikonsumsi setiap saat. Lalu Bu Bidan, bagusnya kita menggunakan KB apa agar kita tidak khawatir lagi dan efeknya juga tidak buruk untuk kesehatan kami. Sebelumnya begini Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan jenis-jenis KB beserta efeknya. Setelah saya jelaskan, silahkan Bapak dan Ibu mempertimbangkan KB apa yang akan kalian pakai nanti. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama yaitu kondom. Kondom ini bisa dipakai baik bapak ataupun ibu apabila akan melakukan hubungan seksual. Keuntungan kondom adalah untuk mencegah kehamilan apabila dipakai secara benar, memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seks, relatif murah, dapat diandalkan, sederhana, ringan, disposable, tidak memerlukan pemeriksaan medis. Pria ikut secara aktif dalam program KB. Yang kedua yaitu suntik KB. Untuk KB suntik ada yang 1 dan 3 bulan. Dapat digunakan wanita berbagai golongan umur, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai anak. Bila berhenti memakai KB ini, kehamilan dapat segera terjadi. Yang ketiga yaitu pil KB. Ada 2 jenis pil KB. Yang pertama pil kombinasi. Aman untuk hampir semua wanita karena efek sampingnya jarang terjadi. Yang kedua pil progestin, yaitu pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil.
Yang keempat yaitu ada implan atau susuk. KB ini terdiri dari 3 macam bentuk, ada yang 1, 2, dan 6 batang. Dimasukkan di bawah kulit pada lengan bagian atas. Yang kelima yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang bidan atau dokter terlatih. Yang keenam yaitu sterilisasi. Untuk sterilisasi ini menggunakan metode operasi dan baik digunakan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Nah, begitu Pak, Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah paham? Iya Bu, kami sudah paham. Bagaimana keputusannya Pak, Bu? Apakah sudah mempunyai pilihan untuk menggunakan KB apa? Sebentar Bu Bidan, bagaimana Pak? Bagusnya saya menggunakan KB apa? Kalau ibu nyamannya mau pakai KB apa? Bagaimana kalau KB implan saja? Iya, tidak apa-apa Bu. Kalau itu memang merasa nyaman buat ibu. Baik Bu Bidan, kami memutuskan untuk menggunakan KB implan saja. Baik Ibu, pilihan Ibu sudah bagus. Lalu apakah Ibu mau memasang implannya sekarang? Iya Bu Bidan, saya ingin memasangnya sekarang. Namun Bu, apakah itu akan sakit Bu? Tidak usah khawatir Bu, nanti saya suntik kok agar Ibu tidak merasa sakit sama sekali. Oh begitu Bu Bidan. Ya sudah, kita pasang sekarang ya Bu. Selagi saya menyiapkan alat-alatnya, Ibu silahkan mencuci lengan yang tidak dominan untuk bekerja. Nanti setelah itu Ibu silahkan masuk ruangan sebelah sana. Bidan Roro menyiapkan alat untuk KB implan, sementara Pak Sutri masih bercakap-cakap. Mari Ibu, silahkan. Bidan dan Nyonya Lisa berjalan ke tempat tidur, dan Bidan sengaja mengajak Ibu Lisa berbincang-bincang sambil melakukan pemasangan implan agar Ibu Lisa merasa tenang dan tidak khawatir. Dan setelah pemasangan KB implan selesai, Baik Ibu, pemasangan implannya sudah selesai. Nanti lukanya jangan dibasahi ya Bu. Iya Bu. Apabila sudah tiba waktunya lagi, Ibu silahkan datang ke sini lagi. Ini saya beri obat. Lupa strip. Nanti dulu nggak sih? Nanti apabila sudah tiba waktunya, Ibu datang ke sini lagi. Ini saya berikan obat agar nyerinya berkurang. Apabila nanti ada sewaktu-waktu ada keluhan, Ibu silahkan datang ke sini lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas pengarahan dan pelayanannya ya Bu. Iya, sama-sama. Obatnya diminum secara teratur ya Bu, agar nyerinya bisa cepat hilang. Saya senang bisa membantu Ibu dan Bapak. Baik Bu Bidan, kalau begitu kami permisi pulang. Silahkan Bapak dan Ibu, mari saya antar. Akhirnya, Ibu Lisa dan suami pulang ke rumah dengan lega dan tidak khawatir lagi.